Kenapa dia tidak mau preskon? Maksud dia doang yang preskon, bukan saya. Kenapa harus saya yang preskon? Nah, pertanyaan kita, kenapa Mbak yang preskon? Mbak ini siapa? Kenapa nggak Pak RK yang preskon? Jadi dia bilang bantuan kuliah di Windam, ngapain Pak? Ya, harganya 900 ribuan, murah ya. Dugaannya ya jual tempe mendoan. Apakah Pak RK termasuk salah satu customer yang pernah beli apem dan tempe mendoannya? Ya gundik-gundik. Kan biasanya dia nggak main sama satu cowok. Pasti dia udah main sama banyak cowok. Dan biasanya yang dimintain tanggung jawab, ya yang paling tajir. Saling percaya ini penting nomor satu. Kalau saya lagi nggak ada, istri percaya. Yang pertama, kalau saya lagi nggak ada, berarti saya lagi sama Lisa Marliana. Bukan begitu, Pak? Pertanyaan adalah, gue bukan masalah dia hamil atau enggak. Lu udah pernah tidur belum sama cewek itu? Kan? Mama mau apa? Saya laki-laki. Iya, itu pernah saya tidurin. Anjay. Kalau mama nggak terima, ya udah kita pisah. Cari lagi, susah amat. Ridwan Kamil udah nyetop uang apa? Uang belanja si cewek ini kan gitu. Kelas. Yang dibantu bukan anaknya. Bukan anaknya. Yang dibantu juga sekel semok kan gitu. Iya betul. Sekarang kalau cewek sekel semok itu kita bantu, kita cuekin aja. Lu wajar nggak sih jadi laki-laki? Jangan-jangan lu lekong, nggak suka cewek. Lisa Marliana mengakui dirinya dulu memang jualan tempe mendoan dan Pak RK yang jadi langganan. Lah. Masih kasus lanjutan dari dugaan perselingkuhan RK dan juga Lisa Marliana. Perempuan bahenol, seksi dan penerima beasiswa jalur RK. Loh, Ridwan Kamil, loh. Prestasi yang sangat membanggakan hingga mendapatkan beasiswa pribadi. Loh. Jadi kali ini dari pihak RK juga ada perwakilan ya untuk menjelaskan tentang permasalahan ini. Namun nggak cuma dari situ aja, dari Lisa Marliana juga memberikan bukti-bukti lagi guys, di mana hotel tempat mereka ici-kici bum ala-ala bum itu itu juga di-spill sama Lisa Marliana. Wow. Penerima beasiswa di hotel. Beasiswa apa itu? Loh. Jadi kita lihat dulu dari wakilnya, perwakilan dari pihak RK mengenai kasus ini. Yang menurut Let's Go agak semakin klarifikasi, semakin terbongkar isi-isi yang aneh-aneh. Jadi kita lihat dulu ya. Kabarnya ini Ayu Aulia, pihak dari RK yang memberikan klarifikasi kasus dugaan perselingkuhan ini. Dia bilang saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Pertemuan dengan dia itu hanya untuk membantu sekolah. Betul, membantu sekolah dan dia berbohong. Wah, itu guys. Jadi kita stop dulu. Jadi di sini dulu katanya sempat memang ketemu nih sama Lisa. Dia bilang memang bukan menyuruh dia untuk menggegorkan kandungannya, tapi kita memberikan uang untuk hidup. Wah. Untuk hidup dan tutup mulut. Apa seperti itu gitu. Ini pertanyaan kita ya gitu. Kok baik ya gitu, dikasih duit buat hidup gitu loh. Dan terkait beasiswa dia bilang di sini banyak bohongnya. Apakah Pak Ridwan Kamil orang yang tidak berbohong dengan kasus ini? Nah, kita lihat dulu ya. Bapak bertemu dengan dia untuk memberikan sejumlah uang itu. Uang, pokoknya uang lah. Satu lagi, tidak ada perselingkuhan. Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Maksud dia doang yang preskon, bukan saya. Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Tapi dia nggak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap? Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong. Kalau berani. Kalau memang benar. Semua itu by data. Kenapa dia nggak mau preskon? Kalau memang benar, kenapa harus saya yang preskon? Nah, pertanyaan kita, kenapa Mbak yang preskon? Mbak ini siapa? Kenapa nggak Pak RK yang preskon gitu loh? Kenapa nggak istrinya yang preskon gitu loh? Ini kan menurut Let's Go kedudukan mereka ya, Sri, Lisa nggak mau preskon. Karena memang dia nggak mau aja mungkin. Ditantang kan. Nah, sekarang Pak RK juga tidak mau preskon gitu. Dua-duanya nggak mau preskon. Apa cecet telegram masih? Ini pertanyaan kita ya. Nah. Dan nggak cuman itu guys, dimana di sini Lisa Marliana juga sempat ya membuat stories. Di sini dia bilang gundik. Ini beneran nih gue jadi gundik gitu. Sekalian gue buka semua gitu. Jadi dia bilang bantuan kuliah di Windam, ngapain Pak? Gitu. Sekedar bantuan kuliah Pak. Capek banget saya dihujat terus fans fanatik Bapak, lebih baik buka-bukaan sekalian. Nah, jadi Windam ini adalah hotel ya, dan harganya ada Windam Hotel di mana nih? Di Palembang, ada di
Yogyakarta gitu, di mana-mana lah, Jakarta juga ada. Harganya 900 ribuan, murah ya. Itu segelas penjabat murah ya, lu muncak ya, kilain di Kempinski, ya, Ritz Carlton gitu. Ternyata di Wyndham gitu. Yang di Wyndham itu ngapain kita, Pak? Apakah sekedar bantuan kuliah, Pak? Yang tahu mereka ngapa-ngapain di sana aja ya mereka berdua. Dan di sini juga Ayu Aulia juga sempat mengatakan bahwa Lisa ini orangnya tuh nggak cuma jualan ya. Maksudnya nggak cuma bohong, dia juga jualan gitu, tanda kutip jualan. Ya kita sebut aja dugaannya ya jual tempe mendoan. Jual tempe mendoan kan gitu. Nah masalahnya dia jual tempe mendoan kan ada banyak cewek-cewek yang jual tempe mendoan. Tapi Pak RK beli nggak? Ini pertanyaan kita ya, Pak RK beli nggak tempe mendoannya gitu? Beli atau jadi langganan nih? Nah ini pertanyaan kita ya. Jualan apem. Di sini Lisa sudah mengatakan ya saya gundik, saya buka semuanya gitu. Memang jualan gitu. Tapi apakah Pak RK termasuk salah satu customer yang pernah beli apem dan tempe mendoannya? Itu pertanyaan besar kita ya. Terlepas dari itu semua anak Pak RK atau bukan, yang pastinya apakah Pak RK sudah pernah icik-icik bum-bum dan membeli tempe mendoan dan Lisa? Nah itu pertanyaan kita ya. Masalah itu anak dan enggak, yaitu masalah belakangan. Karena ini adalah logika anak SD guys, dimana dari kecil kita udah diajarkan ketika kita berhubungan badan, ada peju bertemu dengan sel telur, terjadilah pembuahan. Mau itu 1 kali, setengah kali, ujung palanya doang. Kalau sudah ada peju bertemu dengan sel telur, terjadinya pembuahan. Nah pertanyaannya, apakah Pak RK ini pernah membeli atau menyewa apem tempe mendoan Bahenol? Nah ini pertanyaan kita ya. Kita juga bisa membela Pak RK ya, ketika memang tanda kutip ya, gundik-gundik. Kan biasanya dia nggak main sama satu cowok. Pasti dia udah main sama banyak cowok. Dan biasanya yang dimintain tanggung jawab, ya yang paling tajir. Ya kan? Apem mendoan, jual-jual apem mendoan, yang dimintain tanggung jawab, kalau udah jadi, boblas. Nah, yang dimintain pertanggungjawaban yang paling tajir. Nah, mungkin di antara segalanya ya Pak RK ini yang paling tajir gitu. Tapi karena masalah ini mencuat, video-video lama Pak RK bersama istri menjadi bahan bulian netizen. Bahan bercandaan netizen, ini salah satunya ya. Tentunya kunci keharmonisasi itu ya, satu saling percaya ya. Saling percaya Pak. Ini penting nomor 1. Kalau saya lagi nggak ada, istri percaya saya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau istri nggak ada, saya juga yakin ya. Nah, jadi video ini kalau kalian lihat komentarnya, lihat guys, 10.000 satu komen. 10.000 satu komen. Dan ini komentar atas yang ada, let's go bacain ya. Yang pertama, kalau saya lagi nggak ada, berarti saya lagi sama Lisa Marliana. Bukan begitu, Pak? Bukan. Loh. Ada yang komen lagi, kalau sama Lisa Marliana pasti Bapak banyak diemnya ya. Lisa kerja keras. Loh. Bahenol. Itu jadi bahan gunjingan ya, omongan netizen. Namun, akhirnya Pak Firdaus Owo pemilik dari Ethereum, uranium gitu, di Indonesia angkat bicara dengan masalah ini guys. Dan let's go lumayan setuju sama dia gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Pertanyaan adalah, gue bukan masalah dia hamil atau enggak. Lu udah pernah tidur belum sama cewek itu? Kan kalau lu udah pernah tidur, bini lu sekarang yang tersiksa batinnya. Kenapa? Karena lu hianatin kan gitu. Iya bener. Jadi artinya Ridwan Kamil ada 2 ancaman hukum. Yang pertama hukum sosial, yang kedua hukum negara. Kalau gue jadi Ridwan Kamil, ya udahlah. Mama mau apa? Saya laki-laki. Iya itu pernah saya tidurin. Anjay. Kalau mama nggak terima, ya udah kita pisah. Cari lagi, susah amat. Kalau gue. Wih, mantap Firdaus Owo. Gue udah parah di situ. Gue udah masternya. Jadi ya udah apain? Kita nggak usah munafik kan gitu. Kalau gue lebih parah lagi dari Ridwan Kamil kalau gue. Sawahnya. Anjay. Nggak pernah ya, karena gue kan gue semuanya kan gue sejahterakan. Udah jangan ribut ya. Kita pisah nih rumah nih mobil kan gitu kalau gue. Anjay. Ya, aku cari lagi laki-laki yang bagus ya. Kelas King Firdaus Owo aja. Ini baru bisa disandingkan sama Hotman. Memang secara harta dia kalah sama Hotman, secara cewek dan logika cowok bener menang Firdaus Owo aja. Jadi dia di sini bilang ngaku aja kalau memang pernah icik-icik bum-bum gitu. Ngaku jantan sama istrinya. Gue pernah tidur sama dia.
Kalau misalnya pernah ya, dugaan kalau misalnya pernah. Terus mau apa? Nggak terima, yuk pisah aja. Kelas King, anjay. Dia juga bilang, saya lebih parah gitu. Kalau saya kan, yang lain-lain ini kan nggak ngomong kenapa, karena ya udah saya kasih rumah, saya kasih mobil. Udah cari cowok yang lain aja ya. Tumben. Firdaus Owo, mantap. Cuman gue sayangin aja kenapa orang sekelas Ridwan Kamil mainnya kotor gitu. Kok jorok Anjay. banget gitu. Sampai bisa mencuat gitu kan. Kok sekelas Ridwan Kamil nggak pakai asisten, bicara sama ceweknya atau gimana lah gitu kan? Ada apa ya? Berarti kan Pak Ridwan Kamil udah nyetop uang belanja si cewek ini kan gitu. Kelas. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara kan gitu, bisa jadi kan gitu. Dari mana uang untuk membiayain itu? Kan kalau uang gaji kan otomatis udah ditegrep sama bininya tuh, yang tua kan gitu. Kok nggak ajudannya yang ngechat gitu? Ini sesama buaya. Yang satu buaya buntung tung, yang satu buaya Bandung. Ya canda ya gitu. Kenapa harus wanita cantik yang dikuliahin sampai katanya hamil? Perkuliahan. Ya sekarang orang ngebantu. Yang dibantu bukan anaknya. Bukan anaknya. Yang dibantu juga sekel semok kan gitu. Iya betul. Sekarang kalau cewek sekel semok gitu kita bantu, kita cuekin aja, lu wajar nggak sih jadi laki-laki? Jangan-jangan lu lekom, nggak suka cewek. Biaya kuliah bisa saja, bisa gitu aja. loh, bisa saja. Tapi kenapa harus ke wanita cantik? Kan masih banyak orang-orang yang maaf ya, disabilitas dan lain-lain yang perlu dibantu. Kenapa nggak pakai program aja? Kenapa dia sebagai seorang gubernur nggak ngeluarin perda untuk membantu gadis-gadis cantik untuk kuliah? Kenapa dia nggak keluarkan perda itu? Oke lah, katanya baru sekali ketemu, itu kan versi Ridwan Kamil. Tapi versi si cewek kan katanya berkali-kali. Gitu loh. Mana ada sih orang begitu nyoblos langsung jadi gitu loh. Keren. Wah, logika pria ya. Dia tapi let's go netral aja. Tapi dia logikanya pintar juga ya. Dia bilang ketemu satu kali aja. Itu menurut versi RK gitu. Tapi kalau versi ceweknya mungkin beda berkali-kali juga. Soalnya tidak ada bukti yang kuat di mana RK ini memang ketemu sekali doang gitu. Kan kalau di ceweknya dia udah spill chat, spill DM gitu, telegram gitu, bahkan ada video call gitu. Tapi kalau dari seorang Firdaus Owo, pengacara, logika dia main guys, pengamen bulungan, saya juga punya gunung. Saya juga musisi. Saya ketua LSM. Nah, jadi logikanya dia itu adalah menurut Pak RK ketemu sekali kan menurut Pak RK belum tentu juga gitu. Kalau dari ceweknya bisa jadi ketemu berkali-kali gitu. Sampai memang terjadi pembuahan. Nah, dia juga bilang satu logika yang ketika kita kasih beasiswa semok begitu. Lu sebagai laki-laki lu anggurin nggak sih? Waduh, kecuali lu suka lekong ya, anjay. Bertanya kenapa baru sekarang Lisa Marliana, ini sangatlah mudah untuk dijawab. Yang pertama karena memang butuh duit ya. Ketika semua uang dapatkan, apakah Lisa Marliana keluar-keluar? Menurut Lesku sih enggak. Kalau memang dugaannya itu adalah anak dari Pak RK gitu. Kalaupun itu bukan anak dari Pak RK, menurut Lesku Pak RK harus segera melakukan tes DNA. Dan kalau tidak terbukti itu anak Pak RK, bisa dituntut aja pencemaran nama baik untuk dari Lisa Marliananya. Tapi untuk sekarang, at least Lisa Marliana dia uang bulanan atau hariannya nyampe. Karena kalau lihat Instagramnya tuh banyak banget paid promote, endorse untuk Lisa Marliana gitu ya, untuk anaknya sih gitu. Kan dia pengennya apa? Duit kan gitu. Ya sekarang dia dapetin duit. Soalnya kalau mengharapkan tanda kutip duit dari Ridwan Kamil, kan Ridwan Kamil juga nggak mengakui itu sebagai anaknya, ya dia nggak dikasih duit gitu. Intinya kan apa? UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Gundik itu mungkin guncangan di kasur. Nggak tahu juga ya. Apa itu gundik ya? Lu juga nggak tahu. Jadi guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Apakah teori-teori dari Pak Owo Wibowo ini masuk akal dengan kalian? Anjay, thank you banget dari support-support yang udah mensupport Let's Go. Dari Lukiyin. Waduh. Gimana namanya nih? Lukiyin ya? Waduh, thank you banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Hari Lebaran. Selamat Hari Raya buat Lukiyin. Keren banget. Anjay, terima kasih banyak udah selalu mensupport Lesku dan memberikan THR yang sangat besar ini. Terbesar yang pernah Lesku dapat. Thank you banget ya Lukiyin. Tepuk tangan dulu untuk Lukiyin. Terima kasih banget untuk
THR-nya. Dari Sultan Hongkong kita, Sri 811, thank you banget Sri Sultan Hongkong kita. Let's go, doain selalu panjang umur, sehat rezeki, juga makin cantik. Cantiknya awet muda, tidak pernah disakiti seperti selingkuhan-selingkuhan dengan gundik-gundik itu. Kehidupan asmaranya sangatlah harmonis, bahagia, dan juga penuh kemesraan. Terima kasih banyak Sri Sultan kita, Kanjeng Mami, Kanjeng Ratu kita, Sri Sultan Sri Wayu 8161. Itu deh guys, video tentang hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya dan ingin memberikan THR lebaran, ada link di bawah ya, bisa disupport. Nah, daripada kasih gundik kan, mendingan kasih let's go gitu. Link di bawah ataupun dari super thanks juga. Terima kasih seperti donatur-donatur sebelumnya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.